Jadi Al-Farabi di sini nampaknya berusaha untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang Muslim bahwa mereka itu jangan terlalu terjebak pada filsafat yang aneh-aneh. Tetapi Al-Farabi sendiri pada akhirnya terjebak. Dan itu pasti ada ujungnya. Pasti ada satu di mana dia adalah sebab tapi tidak disebabkan oleh apapun, kata Aristoteles. Maka dia kemudian menyebut bahwa itu adalah causa prima atau supra causa. Jadi sang penyebab paling awal, penyebab yang paling super gitu. Yang kemudian ia disebutnya sebagai singularity, yang mutlak, yang esa, yang tunggal dan sebagainya. Yang kemudian oleh sebagian filosof Muslim itu disebut sebagai Allah gitu. Tetapi Aristoteles itu kemudian memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan besar buat para pengikut-pengikutnya, para filosof di Yunani itu, yaitu kalau misalkan sang penyebab pertama itu esa, bagaimana dia bisa menghasilkan dampak yang banyak? Kan ini gak masuk akal. Masuk akal nggak? Ini kita main filsafat dulu ya. Kita main logika filsafat untuk perkenalan dulu. Ini kata Aristoteles, segala sesuatu itu pasti disebabkan oleh sesuatu yang tunggal, yang mutlak, yang tidak mungkin bisa berbagi, dan dia adalah penyebab awal. Itu pernyataannya, itu premisnya. Tetapi kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh filosof-filosof berikutnya, yaitu kalau memang penyebab itu tunggal dan satu dan esa dan tidak terbatas, bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan akibat yang banyak? Karena akibat itu justru begini nih ya, ini dalam penalaran hukum kausalitas, ini filsafat hukum kausalitas gitu. Jadi begini, segala sesuatu akibat itu disebabkan oleh banyak hal. Baraya datang ke sini itu penyebabnya bukan cuma satu, jutaan. Satu, karena berkesempatan. Dua, karena dipanggil sama al-ummah. Tiga, pengen lihat guru gembul. Empat, karena nggak hujan. Lima, nggak disuruh mamah papa kemana, dan lain sebagainya. Ada banyak yang akhirnya menyebabkan dari sekian banyak penyebab itu hasilnya satu akibat, yaitu baraya semua duduk di sini. Ngerti kan? Jadi akibat itu disebabkan oleh banyak sekali hal. Tapi Aristoteles berpikir sebaliknya dalam causa prima itu. Penyebab yang tunggal menghasilkan banyak akibat. Kita menghasilkan banyak akibat. Bagaimana logikanya? Gak nyambung. Secara logika kausalitas itu gak bisa diterima. Begitulah. Nah, nanti sama filosof Alexandria itu, yang tadi namanya Plotinus, itu dijelaskan bahwa penyebab tunggal yang causa prima, yang Allah, yang Tuhan, yang Esa, yang segala rupanya itu bisa menyebabkan banyak hal karena sebuah emanasi. Nah, ini penting, tapi gak akan diuraikan karena mungkin agak terlalu panjang dan terlalu ribet. Tapi inilah, dasar emanasi inilah yang pada akhirnya menjebak banyak sekali kaum muslimin pada ajaran-ajaran yang berlebihan. Jadi, ada nggak yang kenal al-halaj, yang ana al-haq gitu? Yang seperti itu munculnya itu gara-gara filsafat emanasi ini. Ibnu Sina itu munculnya dari filsafat emanasi ini. Tapi intinya adalah bahwa bagaimana caranya menjelaskan bahwa yang tunggal itu bisa mengakibatkan sesuatu yang banyak, kata Plotinus, adalah gara-gara emanasi. Nah, dua filsafat ini, yang pertama dari Mesir, Alexandria, dan yang kedua adalah dari Persia, itu dua-duanya ditaklukkan oleh Muslim. Alexandria ditaklukkan oleh Amr bin As, kemudian Persia tadi itu ditaklukkannya sama Khalid bin Walid. Kemudian ketika dunia Islam masuk ke sana, ulama-ulama Islam generasi awal menganggap bahwa filsafat itu baik. Ulama-ulama generasi awal. Karena pada waktu itu belum dikenal dampak buruknya. Karena belum dikenal, jadi banyak ulama-ulama yang menganggap bahwa filsafat itu baik karena apa? Terbukti bikin kesel orang Kristen. Kalau bikin kesel orang Kristen, berarti mungkin benar gitu. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ratusan ayat di dalam Al-Quran yang mendorong kita untuk berpikir atau untuk menghargai pemikiran, atau untuk mendorong kita berpikir lepas dari pikiran masa lalu.
Banyak sekali di dalam ayat Al-Quran itu. Nah, itu kemudian ditafsirkan sebagai bahwa itulah dalil-dalil agar kita boleh berfilsafat. Ditambah lagi filsafat pada waktu itu diterjemahkannya sebagai hikmah. Makanya nanti Harun al-Rasyid bikin sebuah perpustakaan dan universitas di situ yang namanya Raudatul Hikmah, dan kemudian Al-Ma'mun putranya menggantikannya menjadi Baitul Hikmah. Kenapa namanya hikmah? Hikmah Baitul rumah kebijaksanaan, rumah filsafat. Hikmah itu kan, kalau filsafat itu cinta pada kebijaksanaan atau pada kebenaran. Nah, itu diterjemahkan sebagai kebijaksanaan dalam hikmah itu kan bahasa Arab, terjemahannya ini adalah kebijaksanaan. Nah, jadi ulama-ulama generasi awal langsung segera menerima filsafat itu karena menganggap bahwa itu baik, dan sampai batas tertentu itu banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quran bahwa kita harus berpikir tanpa melihat masa lalu kita apa, tanpa melihat latar belakang kita apa, yang penting kita berusaha untuk mencari kebenaran. Begitu. Apa terlalu, semoga tidak terlalu memusingkan ya, atau pusing? Lumayan. Ya udah, biar tidak terlalu pusing, kita masuk ke kronologinya aja lah ya. Nah, di dunia Islam pada akhirnya ada satu orang yang sangat menonjol yang dianggap sebagai filosof muslim pertama. Namanya adalah Al-Kindi. Nah, Al-Kindi itu seorang ulama Mu'tazilah yang dikenal pelit. Cerita tentang pelitnya nantilah. Tapi beliau itu jenius dalam banyak hal. Di antaranya adalah beliau mampu, kan dia juga dokter ya, beliau mampu mengobati orang pakai musik. Jadi musik itu buat terapi. Nah, jadi kalau ada orang yang sakit, ada orang yang apa, nah pakai musik. Musik itu untuk mendiagnosis penyakitnya, dan musik itu pada akhirnya untuk menyembuhkannya. Dan banyak sekali orang-orang yang disembuhkan, dan banyak yang akhirnya mu'alaf gara-gara orang ini, karena menyembuhkan orang pakai musik. Begitu. Nah, Al-Kindi ini adalah orang yang pertama kali di dunia Islam yang menerjemahkan buku-buku filsafat yang dipekerjakan oleh Harun al-Rasyid, oleh anaknya punten ya, oleh Al-Ma'mun, untuk menerjemahkan dan mengajar filsafat di Baitul Hikmah. Nah, dia itu sangat interaktif dengan orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi, dan dia itu senang sekali debat. Makanya dia itu adalah teolog Mu'tazilah yang pada waktu itu paling terkemuka. Nah, dalam perdebatan-perdebatan itulah kemudian dia memunculkan gagasan filsafatnya. Dan kemudian untuk pertama kalinya filsafat pada waktu itu dibenturkan dengan Islam, dan dia katakan bahwa ajaran-ajaran Islam itu ada di atas filsafat. Jadi misalkan kalau kata Aristoteles atau kata misalkan Plotinus, tidak mungkin ada, ini penting ya, garis bawah yang bagian ini, walaupun mungkin agak susah dipahami. Kata Plotinus, tidak mungkin sesuatu itu tercipta tanpa ada bahannya. Kata Plotinus, tidak mungkin sesuatu itu tercipta tanpa ada bahannya. Jadi kata Plotinus, seandainya Tuhan itu ada, maka dia menciptakan semesta dengan bahan tertentu. Karena tidak mungkin sesuatu tercipta tanpa bahannya. Nah, Plotinus ini, pernyataan inilah yang kemudian nanti memunculkan gagasan wahdatul wujud. Jadi, baraya semuanya Tuhan, saya adalah Tuhan. Ketika ditanya, ana al-haq, saya adalah kebenaran. Al-Khalaj kan ngomong seperti itu. Saya adalah kebenaran. Kamu Tuhan. Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena pikirannya adalah, Tuhan menciptakan saya, tapi pasti dari bahan. Bahannya dari mana? Tidak ada lain selain dari Allah itu sendiri. Jadi yang menciptakan kita itu adalah, bahannya adalah Allah sendiri. Makanya kita menjadi Tuhan gitu. Jadi ide yang harus kita pahami dari idenya itu adalah seperti itu gitu. Nah, tapi kata Al-Kindi itu tuh gak berlaku. Itu tuh konyol gitu. Kalau kita misalkan sudah berbicara tentang yang maha, kita sudah berbicara tentang sesuatu yang suprakausa atau kausa prima, maka kita tidak mungkin bisa menalar sesuatu tentang itu, karena kita itu gak bisa menalar sesuatu yang tunggal. Manusia itu gak bisa memahami sesuatu yang esa, gak bisa kata dia. Bisa gak kita memahami sesuatu yang esa? Gak bisa. Ini kita pahami ya. Ini esa bukan? Ini terdiri atas banyak sekali elemen di dalamnya, banyak komponen di dalamnya.
Nah, jadi yang tunggalnya itu apa? Kita gak bisa pahami itu. Jadi kalau kita gak bisa memahami tentang sesuatu yang tunggal, maka segala hukum yang kita pikirkan, rasionalisme itu gak ngaruh. Maka kata Al-Kindi, kalau misalkan ada pertanyaan bahwa Tuhan itu menciptakan sesuatu pasti dengan sesuatu yang terjadi sebelumnya, maka itu konyol. Maka pahamilah Al-Quran. Kata Al-Quran, kun fayakun, ya Allah menciptakan sesuatu itu ya langsung ada, gak usah dipikirin juga bagaimana cara Allah atau menerimanya dari mana gitu, gak usah dipikirin yang seperti itu, kata Al-Kindi itu. Nah, makanya Al-Kindi itu kemudian dianggap sebagai filosof, tetapi dia oleh kebanyakan sarjana barat tidak dimasukkan ke dalam kategori filosof, tapi dimasukkan ke dalam kategori teolog. Apa bedanya teolog dengan filosof? Filosof itu berpikir bebas sampai akhirnya menemukan satu titik. Bisa ateisme, bisa agama, bisa ini itu, tapi dia berpikir bebas sampai menemukan satu titik. Teolog itu dia muncul dari sesuatu yang dia percayai, kemudian dia lingkupi itu semuanya dengan kekuatan argumentasi. Nah, Al-Kindi itu masuk level yang kedua itu. Dia sudah beriman dulu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia membentengi ilmu iman itu dengan semua gagasan rasionalisme. Maka dia disebut sebagai teolog, tapi ada yang menyebut dia disebut sebagai filosof. Begitu. Nah, tapi Al-Kindi waktu itu sampai batas itu adalah seorang yang masih beriman. Tapi murid-muridnya, nah ini, murid-muridnya agak-agak lebay. Salah satu muridnya yang kemudian namanya jauh lebih besar dan karya-karyanya jauh lebih dihargai, dan orang itu memang di dunia barat juga memiliki pengaruh yang jauh lebih besar, namanya adalah Abu Bakar Ar-Razi. Nah, kalau Baraya dengar nama Ar-Razi, jangan sebut nama Ar-Razi saja, karena nama Ar-Razi itu banyak sekali di dunia Islam itu. Ada Abu Hatim Ar-Razi, orang Syiah, filosof. Ada Fakhruddin Razi, itu komentatornya Ibnu Sina, tapi dia Sunni yang membela Al-Ghazali. Terus ada, nah yang ini itu Abu Bakar Ar-Razi. Nah, Abu Bakar Ar-Razi itu rasionalisme paling saklek sepanjang sejarah peradaban Islam. Jadi kata dia, Allah ada nggak? Nggak. Dia udah murtad gitu. Allah ada nggak? Nggak. Kenabian nggak? Ada nggak? Nggak. Loh, kenapa? Karena di dunia ini tidak ada yang gaib. Mana yang gaib? Kan tidak terbukti secara tidak terkonfirmasi secara indrawi gitu. Kata dia begitu. Nah, makanya Ar-Razi itu pada waktu itu banyak sekali penentangnya. Nah, penentangnya itu lawannya adalah Abu Hatim Ar-Razi, orang Syiah Ismailiyah. Berantem mereka berdua. Yang satu bilang Allah itu ada, yang satu bilang, "Ya, kalau Allah itu ada buktikan, tunjukkan ke saya. Mari kita ngopi bareng-bareng," gitu. Jahatnya gitulah, bahasa-bahasa provokatifnya itu seperti itu begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena segala sesuatu itu harus dirasionalisasikan dengan hukum empirisme. Bahkan Ar-Razi itu sampai menolak gagasan Aristoteles. Aristoteles bilang ada penyebab pertama. Ya, mana penyebab pertamanya? Buktikan kepada saya, ada atau enggak. Kalau misalkan cuma spekulasi dalam pikiran, saya juga bisa spekulasi, tapi tunjukkan kepada saya. Kalau dia memang benar-benar ada, kenapa dia ngumpet gitu? Kenapa dia bersembunyi di balik ini misteri apa segala rupa kayak gitu? Nah, itu adalah Muhammad Ar-Razi. Dia adalah seorang ahli kimia, ahli matematika, ahli dokter, dia segala bisa, jenius. Nah, tetapi pernyataan-pernyataan yang saya sebut barusan ini diragukan. Jadi ada yang bilang dia itu murtad gara-gara saking filosofnya. Ada yang mengatakan bahwa dia itu tidak murtad, tapi dia difitnah sama orang Ismailiyah yang tadi itu, temannya Abu Hatim Ar-Razi. Kenapa? Karena Ar-Razi itu tidak membuat catatan apapun kecuali catatan kedokteran. Nah, tapi yang membuat catatan-catatan tentang dia, bahwa dia itu murtad, bahwa dia itu apa, itu adalah lawan debatnya. Sehingga mungkin saja itu adalah sebuah fitnah. Sampai sekarang kita tidak tahu ya, sampai sekarang kita tidak tahu. Tapi faktanya adalah bahwa Muhammad Ar-Razi itu ngasih nama anaknya itu Muhammad. Dan setiap kali disebut nama Muhammad, dia pasti bersolawat. Jadi ada indikasi sebenarnya yang tadi disebutkan itu fitnah. Ada indikasi, tapi kita sebenarnya sekali lagi nggak tahu. Karena seluruh buku yang berhubungan dengan Mu'tazilah itu sampai sekarang tidak ada lagi di dunia. Udah habis semua bukunya. Dibredel sama kelompok Hanabilah. Nah, tetapi di situ sudah menunjukkan bahwa di dunia Islam itu banyak orang-orang yang sudah terjebak pada filsafat. Yang lebih ngerinya lagi itu adalah murid Al-Kindi yang satunya lagi, Al-Sarakhsi, Ahmad Al-Sarakhsi. Nah, ini dia di pengadilan sampai ngomong bahwa
Nabi Muhammad itu pendusta. Jadi dia bersaksi dalam sebuah pengadilan, kemudian kemudian ada lawan ya jaksanya gitu atau siapanya. Ayo Anda bersumpah atas nama Allah. Siapa Allah? Itu yang dikatakan sama Nabi Muhammad. Oh, itu Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Dia itu kan pendusta. Dia sampai gitu. Jadi dalam pengadilan itu yang akhirnya dihukum tuh dia. Awalnya dia tuh saksi ya. Tapi gara-gara terlalu nyeleneh seperti itu, akhirnya ya dia yang dihukum, dipancung. Pada waktu itu oleh Al-Mutawakkil, oleh Al-Mutawakkil. Nah, khalifah pada waktu itu. Kalau nggak salah ya, silahkan koreksi kalau saya salah. Saya lupa ingat. Tapi dia itu sudah selebay itu. Nah, makanya, tapi gagasan-gagasan ini karena filsafat di dunia Islam itu sudah semakin lama semakin lebay, semakin jadi kok ngelawan, jadi ngajak ribut gitu, jadi provokatif. Nah, akhirnya muncullah salah seorang ulama yang paling bisa menjelaskan iman dan kenabian melalui jalur filsafat, yaitu Al-Farabi. Al-Farabi itu orang Turki, jadi rada sipit-sipit gitu. Turki itu sipit ya, bukan bule. Tapi Turki yang sekarang jadi bule-bule itu karena dulu pas zaman Turki Utsmani ada rekrutmen pasukan Janissary kan, dari orang-orang Eropa semuanya direkrut, akhirnya kawin campur jadi bule-bule. Tapi Turki itu aslinya sipit-sipit. Nah, Al-Farabi itu dulunya orang Turki, sampai umur 50 tahun dia musisi, tapi setelah itu dia jadi filosof sampai usia 80 sekian tahun dan dia meninggal di situ. Nah, orang inilah yang kemudian memberikan penjelasan segamblang-gamblangnya tentang kenabian. Maka filsafat kenabian itu puncaknya adalah di Al-Farabi ini. Dia katakan bahwa Al-Sarakhsi itu ngaco, Ar-Razi itu ngaco. Karena gini nih, mereka katakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pendusta. Maka Nabi Muhammad SAW, dia sebutkan SAW, kalau yang sebelumnya dia nggak sebut. Nah, maka Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang jujur, yang mendapatkan wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu adalah akal faal. Akal faal itu apa? Akal faal itu adalah puncak kesadaran sampai akal itu menembus sesuatu yang sebelumnya tidak mampu kita jangkau. Jadi gini, akal itu tergantung pada indrawi kita. Akal faal itu tidak tergantung pada indrawi kita. Jadi sering saya ilustrasikan, misalkan ya, Akang yang ngantuk yang ada di depan sini, buktikan kalau saya ada di sini. Ini permainan orang-orang filosof dulu. Buktikan kalau saya ada di sini. Ada yang bisa membuktikan nggak saya ada di sini? Ada yang bisa apa? Ya, melihat. Oke, ada yang lain? Ya, terbukti saya melihat, suara saya didengar. Kalau saya ditampar kerasa gitu ya. Begitu kan? Itu ya. Nah, tapi semua bukti bahwa saya ada di sini adalah bukti indrawi. Bisa nggak saya ada di sini dibuktikan tapi nggak pakai indrawi gitu? Nggak pakai mata, nggak pakai penciuman, nggak pakai penglihatan, nggak pakai perasaan, nggak pakai apa-apa. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, artinya apa? Manusia itu pikirannya tergantung pada indrawi. Masalah yang pertama adalah indrawi itu sering bohong. Indrawi sering bohong nggak? Kita melihat pesawat jauh, kecil, padahal aslinya besar. Artinya mata kita dibohongin sama jarak. Kita ngobrol di sini, nggak dengar apa-apa. Tapi kalau sunyi senyap semuanya di sini, detak jam kedengeran. Sekarang enggak ya, enggak kedengeran. Malam-malam duduk di sini sendirian kedengeran. Nah, berarti apa? Kuping kita itu dibohongin sama banyaknya orang. Nah, kalau sistem indrawi kita ini banyak bohongnya, kok masih dipercaya sama akal? Coba, ayo gimana? Nah, makanya kata Al-Farabi, ada sistem berpikir yang tidak tergantung pada indrawi, yaitu faal tadi itu, dan itulah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan kata Ar-Razi dikatakan bahwa setiap manusia itu pada dasarnya setara, seimbang, yes.
Tetapi ada beberapa orang yang mungkin saja mendapatkan kemampuan untuk menjangkau akal faal itu. Begitu. Itu bukunya tuh panjang, tapi penalarannya semuanya adalah sebagian besarnya filsafat tapi psikologis gitu. Karena Al-Farabi juga jago psikologi gitu. Nah, penjelasan dan itulah yang akhirnya menjadi jawaban final yang diterima oleh seluruh kaum muslimin sampai saat ini. Kalau misalkan ada filosof-filosof ngedebat soal kenabian, kalau misalkan ada filosof yang ngedebat soal kenabian, maka yang biasanya digunakan referensi itu adalah karya-karya Al-Farabi. Biasanya adalah misalkan Madinah apa ya, saya lupa lagi namanya, tapi ya itu pokoknya karya-karya Al-Farabi begitu. Nah, jadi Al-Farabi di sini nampaknya berusaha untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang muslim bahwa mereka itu jangan terlalu terjebak pada filsafat yang aneh-aneh. Tetapi Al-Farabi sendiri pada akhirnya terjebak. Tapi ginilah, ini terlalu memusingkan gak sih? Ini salahin panitia ya yang minta saya untuk bahas filsafat. Atau ginilah, ada dulu yang mau ditanyakan nggak? Kita buka dulu diskusi. Iya Kang, silakan.